Selamat datang lagi di live stream Kak Feng. Hari ini Kak Feng kasih diskon gila-gilaan. Yang belum pernah beli, jangan khawatir. Hari ini dijamin semua keburu beli. Yang udah pernah, gimana? Kualitasnya oke kan? Ini sompa macam apa? Bagian luarnya oke. Dalamnya udah busuk semua. Nggak sesuai iklan di live stream. Yang saya terima juga rusak semua. Versi salah, iklan palsu, odor perkaya tapi ditipu. Sampah isinya air semua. Kami dianggap bodoh ya? Nggak akan beli lagi di sini. Minta refund uang kembali. Semuanya buah busuk. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Saya beli barangmu karena percaya padamu. Kamu sangat mengecewakan. Kalau tak kembalikan uang, saya laporkan. Keluarga, jangan khawatir. Pasti saya berikan penjelasan menu scan. Lihat itu, ini petani tomat kami. Mereka bisa buktikan tomat kami bagus. Benar, saya bisa buktikan kami yang tanam. Tapi, yang dia kirim bukan tomat kami. Benar, buah kami bagus-bagus. Mana mungkin jadi busuk? Dia yang nakal, bohong besar, atas nama bantu petani. Om, bicara apa ini? Setiap tomat kamu yang bungkus. Dikirim. Hei, saya tak bungkus satupun. Entah barang mana yang dia kirim. Sudah tahu, dia mau nodai nama desa Xian kami. Orangea, c'est parti, ini patu du com. Bukan begitu. Buka matamu bicara ngawur. Saya salah apa padamu? Kamu tak sadar perbuatanmu. Kira benar-benar ditipu. Penipu sepertimu patut bangkrut. Bangkrut saja. Li Feng munafik. Dia siasat siaran langsung untuk tipu. Curi uang kita, jangan percaya dia. Maaf keluarga, siaran langsung hari ini kita akhiri. Saya Pasty beri penjelasan menu scan. Jadi bagaimana ini? Tomat yang susah payah kami tanam. Kamu duduk ngomong doang. Harga kuma 50 sen per kg. Hatimu busuk sekali. Kapan saya kasih 50 sen? Siaran langsung katanya bantajul. Tak ada untungnya. Kalau bos Kian tak buka kedokmu, kami masih gelap mata. Bos Qian Dafu. Apa kau percaya omongan Qian Dafu? Kami tak percaya dia. Masa percaya bajingan kayak kau? Bos Kian sudah bocorin semuanya. Biarkan kami live streaming dan kirim barang sendiri nanti. Kau yang urus pengiriman. Hasil penjualan semuanya untuk kami. Kau tak mau ambil sepeser pun. Kak Feng sudah banyak bantu kau. Tapi karena kau dengerin Qian Daf, kau mau hancurkan Kak Feng. Apa kau masih manusia? Kau dulu bersujud minta aku jual tomat. Aku kasihan lihat susahnya kau. Mau bantu kau cari untung. Apa kau tidak punya hati? Kami emang tak punya hati. Sekilo tomat bisa untung 50 sen. Total panen desa 3 juta ton tomat. Kau mau ambil 1,5 juta sendiri. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak ambil untung. Dana promosi kau yang kiliarkan. Kau senang keliur dana promosi. Sekarang malah minta kami. Kurang ajar kau ini. Ini semua kewajibanmu. Kau bilang live streaming bantu petani. Dapat banyak followers. Itu tidak benar. Followersku memang banyak. Tapi aku tak mau ini. Followers itu bisa jadi uang. Ini semua followers yang kami bantu. Kau harus bagi hasil. Iya kan? Iya kan? Bagi dit. 1 follower setara $1. Kau punya 100.000 followers. Harusnya bayar 100.000. Bayar. Ganti rugi. Kalian pada gila harta? Ada masalah apa lagi ini? Kami mau uang kami kembali. Iya kan? Iya kan? Bagaimana bisa kau memukul orang? Qiu Wenshan, kau keterlaluan. Kenapa? Masih mau pukul aku? Coba gerakan. Kau lihat aku tumbuh besar. Kau tak tahu seperti apa aku. Mana mungkin aku mencuri uangmu? Bos Kian sudah tunjukkan data. Bagaimana dengan hitam putih? Tulis jelas-jelas. Apa dia berbohong ke kita? Dengar baik-baik. Uang itu untuk obat infark serebralku. Kalau tak ada uang, bisa kau tanggung jawab atas nasibku? Lebih percaya kata orang luar, tak usah percaya aku. Ongkos kirim itu uangku sendiri. Tahu tidak? Dampak apa yang akan timbul? Tentu aku tahu. Makanya kami kasih air di tomat. Buat hancurkan reputasimu. Takkan berbalik. Kak keterlaluan. Kak Feng taksi harus nabantu kau. Berarti kami buta. Aku akan panggil dia ke siaran langsung. Berhenti bicara omong kosong. Kembalikan uangnya. Kasih uang.
Semua uangnya untuk kalian. Omong kosong. Kami jual tomat 230.000. Kami cuma terima 170.000. Keluarkan sisanya. Quel Arcan. Itu potongan platform dan pajak. Ngobrol apa dengan binatang ini? Kalau tak serahkan uang, dia tak boleh pergi. Keluarkan uangnya. Kakap. Cepat berikan uangnya. Aku terima, akan transfer sekarang. Kita putus hubungan setelah transfer. Uang sudah ditransfer ke akun publik Anda. Nomornya salah. Kenapa tidak? Terakhir kali 170.000, kali ini 60.000. Total 230.000. Tagihan listrik gudang pendingin belum dibayar. Totalnya 5.000. Untung saya pintar. Assez dimaticant. Kalau tidak, bayarnya $5.000. Saya sedang menghemat uang. AC-nya juga kamu matikan. Benar. Tomat bisa busuk di cuka. Jean Gambon, Seiya. Cuma tidak mau bayar tagihan listrik, mau kami yang bayar? Ini keterlaluan. Baiklah. $5.000 untuk listrik. Transfer ke kamu. Hitung saja. Kamu akan menyesal. Saya yang menyesal? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Kami sudah kontrak dengan bos Kian, jadi host live streaming mereka. Mulai sekarang kami akan jadi selebriti internet. Bos Chen kasih 100 juta. Akun dengan jutaan penggemar. Kalian akan jual tomat di live stream. Kami juga begitu. Cuma duduk dan ngomong dikit, bilang yang bagus-bagus. Kalau tidak, barang tidak laku. Lalu klik link saat hitungan 321. Siapa ya? Kami yang jual. Pasti lebih banyak dari kalian. Tak ada makan siang gratis di dunia ini. Kira live streaming jual barang itu mudah? Setelah kontrak dengan M. Chen, kalau langgar kontrak, dendanya besar. Bersiaplah bangkrut. Jangan menipu orang lagi. Bos Kian orangnya sangat baik. Seamoral kamu ini. Kamu kira live streaming semudah itu? Siapa saja bisa duduk depan dan bawa barang? Bukannya itu kerjaan kalian? Lagi. Bos Kian kasih akun 1 juta follower ke kita. Katanya begitu kita live streaming, pemirsa langsung puluhan ribu. Jauh lebih bagus dari live streaming kalian. Aku sudah pelajari trikmu. Nggak pernah lihat babi lari? Berhenti membohongiku. Aku tidak percaya. Aku lihat berapa banyak bisa kalian jual. Persis seperti mereka berdua. Hei, kasih kode. 321 hum. Siapa yang tidak mau? Pasti terjual puluhan ribu order hari ini. Jangan harap dapat 1 sen pun. Kita. Hey, live streaming sudah mulai. HEI si tu as. Kenapa live streaming ini sepi? Mungkin perlu waktu sebentar, sampai banyak penonton. HEI. Kenapa masih sepi? Memang tidak akan ada orang. Follower di akun ini semua palsu. Follower palsu? Follower palsu artinya, semua follower di akun ini bohong. Kian Dafu sengaja tipu kalian tanda tangan kontrak. Hanya untuk denda besar, minimal 5 juta. Jangan asal ngomong. Mana mungkin bos bohong? Mustahil membohongi kita. Buka kontraknya dan lihat sendiri. Cek apakah isi perjanjian ini benar. Yang gagal penuhi syarat kena denda besar. Denda 5 juta. Live streaming minimal 12 jam sehari. Calotidac, denda 5 juta. Harus patuhi semua permintaan perusahaan. Kalau tidak, denda 5 juta. Vedos, bas. Gawat. Kita. Ratusan ribu kilogram tomat di gudang busuk semua. Apa? Ayah, jangan nakuti aku. Ayah. Kenapa tomat yang bagus jadi busuk? Suhunya terlalu tinggi. AC di lemari pendingin tidak dinyalakan. Raven pengap banget. Tomatnya jadi pengap. Bobuzu. Ini 1/2 juta kati tomat. 500.000 kati, totalnya 1 juta. Semua sia-sia. Panas sekali. Kenapa gudang pendingin tidak dinyalakan? 500.000 kati tomat itu, dan 50.000 kati milikku. Stokropka 000 yuanku.
Sudah kujelaskan, cuaca panas, AC gudang pendingin harus nyala maksimal. Sekarang sudah terlambat. Tomat na simua pisuk. Salahkan Liu Xiufen. Kalau dia tidak matikan AC, Tomat tidak akan busuk. Liu Xiufen harus tanggung jawab ini. Dia yang bertanggung jawab. Xiufen kena stroke. Dia muntah darah dan jatuh. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Kalian masih teriak. Afong, kamu punya mobil? Cepat bawa tantemu ke RS. Aku tidak berani mengantar. Kalau ada masalah di jalan, kalian akan tuntut aku. Nyawanya di ujung tanduk. Jangan hanya berdiam saja. Ini pelajaran berharga. Apakah Zile? Kau masih manusia bukan? Bibi yang melihatmu tumbuh besar. Kau biarkan dia mati di depanmu. Apapun yang terjadi sebelumnya, Sekarang kita semua akan mati. Tak bisakah kau lepaskan ini? jika ada sesuatu terjadi pada bibi, kau yang bertanggung jawab. Istriku kena serangan stroke. Cuma marah padamu. Kau yang bertanggung jawab. Kau lihat, aku belum melakukan apa-apa. Sudah mau menuduhku. Jangan ngomong sembarangan. Kau bukan cuma bertanggung jawab, tapi juga bayar semua biaya pengobatan. Kenapa? Ini keterlaluan. Jangan ngomong asal. Aku tanya, kau mau lakukan atau tidak? Tidak mau. Sekarang aku paham. Sekarang ini apa-apa bisa saja. Asal jangan cari orang jahat. Kau. Bagaimana kalau 120? Atau coba tanya Marga Kian lagi. Lihat apakah dia mau membantu. Aku biarkan kau mengirimnya. Itu kesempatanmu menebus dosa. Mau mengirim atau tidak, kau tidak boleh kemana-mana. Apa maumu? Mau bicara atau tidak? Ini sudah bukan urusanmu lagi. Coba geser saja. Berhenti. Berhenti. Kamu tidak APA. Kakak Feng baik-baik saja. Kenapa masih memukul orang? Siapa kau bukan urusanmu. Aku sekretaris Partai Pengentasan Kemiskinan Desa yang Zhao Xiaoyan. Sekretaris Sao dari Desa Miao. Bukan giliranmu urus desa Xian kami? Aku tak mau ikut campur urusan desa, tapi memukul orang melanggar hukum. Ini harus kuselesaikan. Kau tak tahu betapa jahatnya Li Feng ini? Dia curi uang hasil jerih payah kami. Lalu Bu Xiufen sampai stroke marah-marah. Sekarang. Dia menolak membantu. Brengsek seperti ini pantas dipukul. Manlin, cepat telepon 120. Baik. Tuan Li. Aku sengaja datang mencari Anda. Cari aku? Ya, desa kami, lahan luas tomat untuk pengentasan kemiskinan. Sudah ada pedagangnya, tapi harganya terlalu murah. Saya lihat di siaran langsung bisa jual 2 yuan per jin. Jadi hari ini datang, ingin mengundang Anda jualan live di desa kami. Hei, Sekretaris Sao, kau pasti tak berani cari dia. Dia pura-pura bantu petani gratis, padahal potong 50 sen per jin. Dia manfaatkan kami cari pengikut. Cari cuan dari kami, untung kami cepat sadar. Nanti dia malah bikin rugi. Jangan bilang Pak Li tidak menguntungkanmu, walaupun cuma untuk 50 sen per kilogram. Itu sudah sesuai kerja keras warga, mengerti? Harga beli tomat sekarang berapa rendahnya? Pasar petani cuma sekitar 5 yuan. Pak Li bisa jual 2 dolar. Masih tidak puas? Itu bisa laku 2 dolar. Bukankah karena tomat kita berkualitas? Apa hubungannya dengan Li Feng? Baiklah, kalau tomatmu begitu bagus, coba jual sendiri. Lihat, ada yang mau 2 dolar? Jangan kira kami tak bisa jual tomat. Kami punya akun 1 juta penggemar. Ditambah tomat kami berkualitas. Bisa dijual 2 dolar. Barusan siaran langsungmu penuh penggemar bayaran. Penggemar bayaran? Itu kan waktu baru mulai siaran. Tanpa promosi. Nanti juga penonton datang. Benar, itu akun 1 juta penggemar dari Bos Sao. Tomat sama sekali tidak laku. Kamu jual barang live. Tahu media mandiri bisa upload tautan? Kira jualan live semudah itu? Ini jauh lebih rumit. Harus ada tim profesional. Itu. Kalau begitu kita cari Bos Chen. Bos Chen pasti bantu selesaikan. Baik. Silakan, lihat dia mau bantu tidak.
Pak Li, saya datang tulus. Asal bisa jual 1 kati tomat, saya kasih komisi 8 sen. Komisi 6 sen. 1 juta kati itu, dia tak bisa ambil 800.000. Asalkan Tuan Li bisa jual tomat, uang ini hak yang layak diterima. Tuan Li, kita takkan seperti mereka, kita bisa tanda kontrak. Tulis jelas hitam di atas putih. Tak akan zemembengong sekarang. Oak. Sekretaris. Sekali digigit ular, 10 tahun takut tali sumur. Saya tak berani jual hasil bumi lagi. Ditambah gelombang barang palsu. Siaran langsung tak mungkin dilanjut. Pembeli tomat di Livestreamnya, Laporkan dia sekarang. minta ganti rugi padanya, mau siaran langsung, mimpi kali. Kalau tak siram tomat berlebihan, mana mungkin penggemar dapat tomat busuk? Dia pantas dapat ini. Memang panas tanya. Kau bunuh diri sendiri, kau akan menyesal nanti. Tuan Li, kita jelas beda dari mereka. Siaran langsung pengentasan kemiskinan ini, juga promosi bagus untukmu. Masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Baik, saya janji. Tapi urusan pengembalian barang harus selesai dulu. Saya tak mau hianati kepercayaan penggemar. Oke, terima kasih Tuan Li. Saya akan kembali ke Giethorn, menanti kedatanganmu. Oak. Sekretaris Sao, yakin mau ajak dia Livestream? Hati-hati, nanti tak bisa jelaskan ke warga. Saya yakin Tuan Li takkan lakukan itu. Terima kasih. Sayang sekali tomat-tomat ini. Semua terbuang percuma. Nanti kau akan menyesal. Bodoh. Siapa peduli saya? Lihat nanti berapa tomat yang laku. Kak Feng, lihat video pendek ini. Sekarang internet tentang siaran langsungmu bantu petani. Video jual tomat busuk. Li Feng, host siaran langsung jutaan penggemar, saat siaran langsung, dipalsukan oleh warga desa. Berita palsu bantuan pertanian, menipu uang warga desa. Seleb internet Li Feng diduga propaganda palsu. Versi salah. Penggemar terima tomat busuk. Benarkah gratis bantu petani? Masih berkedok petani gratis, mencari keuntungan pribadi. Jutaan seleb internet Li Feng bantu petani gagal. Ini pasti ulah Kian Dafu. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Unggah video jelaskan situasinya. Minta maaf ke seluruh internet. Kompensasi sesuai harga. Jika Kak Feng kembalikan 1 bayar 10, kita harus bayar lebih dari 2 juta. Berapapun itu, kita akan bayar. Bagaimana dengan Fucha? Kian Dafu masih punya muka? Li Feng, sudah kubilang, tanda tangan denganku. Aku membuatmu banyak uang, ya? Tapi kau tak mau dengar. Sekarang kau bangkrut, hancur. Bankrupt pun, aku takkan gabung kau. Hahaha, kau mulia. Dulu kau hebat. Tapi jika ingin bertahan di internet, kau harus tanda tangan denganku. Karena aku bisa bantu bersihkan namamu. Kami hargai kemampuanmu. Jangan bodoh. Jika tidak, kami punya cara hasilkan uang, buat kau diblokir dari seluruh internet. Kamilah yang melarangmu. Aku pasti akan cari bukti untuk memasuk kamu. Kulung. Pergi sana. Apa maksudmu berkelahi bergerombol? Berkelahi itu melanggar hukum. Tidak tahu malu. Wahahaha. Pergi sana. Kau terlihat luar biasa. Unggah videonya sekarang. Aku ingin lihat di bawah tekanan publik sekuat ini. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Ketcha, aku tak percaya dia bisa refund 1 sampai 10. Selama tak refund, jangan harap bisa balikkan keadaan. Aku ingin Li Feng berlutut dan memohon padaku. Kakak Feng sudah siap, mari kita mulai.
Halo, nama saya Li Feng, tentang membantu petani jual tomat langsung. Tapi ada fans yang beli tomat busuk. Saya di sini untuk membuat pernyataan. Saya, atas permintaan warga desa Xian, hanya menjual tomat. Kualitas tomat mereka sangat bagus, makanya saya setuju sejak awal. Ini kali pertama saya jual produk pertanian. Saya juga harap kalian bisa membelinya. Tomat dengan harga terjangkau. Tapi saya tak menyangka. Tomat yang kalian terima sangat berbeda dengan yang saya lihat. Saya dengan naif percaya warga ini. Saya kainadi kepercayaan semua orang. Permisi. Untuk jaga hak dan kepentingan semua orang. Saya janji selama kalian fans yang beli tomat saya. Semua refund, 1 bayar 10. Refund 1 dikali 10, benar atau salah? Aku langsung proses refundnya. Benar cair 200 detik. Ternyata Li Feng tidak bohong. Mungkin dia benar-benar ditipu. Aku baru ajukan refund 1 dikali 10, uangnya benar masuk, ada bukti transfernya. Aku baru refund dan dapat 10x-nya. Pasti Kak Feng dikerjai warga sana. Kami dukung Kak Feng. Aku juga udah refund. Kami percaya Kak Feng. Host seresponsibel Kak Feng itu langka. Harus didukung. Ayo dukung bersama. Ketua A, Li Feng keluarkan pernyataan minta maaf. Janji refund 1 dikali 10. Refund 1 bayar 10. Kamu tak perlu bayar 2 juta. Kosmetik yang sudah terjual harus diganti. Mau dia bayar? Percaya dia bisa refund 1x10? Dan terbukti, banyak yang sudah terima refund 10x. Tidak mungkin. Masa sih? Mustahil. Banyak fansnya yang mulai berpihak. Komentar jadi satu arah. Video kita jadi sia-sia. Dia tidak kehilangan fans, malah dapat 1 juta jam tayang. 1 juta jam tayang gitu. Kak Feng, saldo di rekening kita sudah kosong. Tagihan yang perlu dibayar sudah hampir lunas. Yang belum ajukan refund Januari 10 sampai saat ini, silakan segera menghubungi tim kami. Kita tidak boleh menyesuaikan kepercayaan mereka. Dan memastikan mereka tidak rugi. Baik, saya akan segera mengontak mereka. Kak Feng, kita sudah dapat 1 juta penggemar, dan seluruh netizen sedang memuji-mujimu. Kamu jadi selebriti internet yang berintegritas. Betul, banyak akun media sendiri juga kirim video untukmu. Seluruh platform ramai membahasmu. Kamu benar-benar tenar sekarang. Benar naik 1 juta penggemar. Dan terus bertambah. Dengan kecepatan ini, bisa tembus 5 juta segera. Hanya ketulusan yang bisa menyentuh hati orang. Kamu makan apa sih? Segudang akun video dan marketing. Malah bantu Li Feng dapat 2 juta penggemar? Banyak blogger sekarang ini suka sembarangan memutihkan Li Feng sambil menumpang trafiknya. Lagi pula refund 1/10-nya benar dilakukan. Banyak video kita malah dilaporkan dan dihapus. Kalau kalah dari Li Feng, bangku zia-zia dong? Bos, soal uang? Boss Chen. Sudah kami lakukan sesuai instruksi, tapi live stream kita tetap sepi. Gak ada yang datang. Kenapa gak ada? Hey Boss Chen, kamu yang kasih nomor rekening itu. Katanya selama masih siaran langsung, ada puluhan ribu orang online bersamaan. Sekarang malah sepi. Tomat beko busuk di kebun ini. Tomatmu membusuk di lahan sendiri. Bukan urusan saya. Aha Boss Chen. Kan kamu yang nawarin bantu jual tomat. Master sekarang lapis tanggon? Aku bantu. Cocok? Ambil 1 koin per jin yang terjual. Total cuma jual $2 per jin. Kamu ambil 1 koin. Kami mana bisa hidup? Coba minta bantuan orang lain? Aku pengusaha, bukan dermawan. Pengusaha pasti cari untung. Bos Kian, dulu janjinya beda. Kok sekarang ada komisi? Dulu kamu yang jual sendiri, ya jelas nggak perlu komisi. Sekarang aku jual $1, sudah murah. Lebih baik daripada busuk dan rugi total.
Ini karena ketua kami baik hati kasih harga $1. Kalau host lain, bisa lebih parah. Berarti kami boleh cari untung. Kalau mau begini, mending minta Li Feng terus jual. Jujur saja, Li Feng gak bantu kalian cari uang. Aku bohong ke kalian. Pak Qian, bercanda ya? Bagaimana mungkin? Ya, bukankah sudah jelas tertulis di data untuk... Orang kampung ya tetap kampung. Tak tahu kalau itu bisa dipalsukan? Aku cuma mau mempermalukan Li Feng. Buat dia menyerah. Bekerja sama denganku. Siapa suruh dia melawanku? Li Feng memang tidak menggelapkan uang kita. Dia tidak bohong. Tak mungkin. Itu tidak benar. Masa dia budget baik hati? Kalau dia tidak menggelapkan uang, aku jual 230.000, yang dikasih cuma 170.000. Ya. Kalian memang tidak tahu, platform pasti ambil personen. Ada biaya penarikan dana. Uangnya kena pajak waktu diserahkan ke kalian? Kau yang bermain curang. Tipu kami untuk mengusir Li Feng. Biarkan tomat busuk di kebun. Aku berantem denganmu. Berani sentuh aku? Kau belum cukup level. Enggakkan saja. Kalian tanda tangani kontrak. Kalau syarat tidak terpenuhi, pelanggaran harus bayar denda 5 juta. Ayo semua ke live stream sekarang. Nanti meski tomat laku semua. Tak akan kukap bayar 5 juta. Pak, ini koperasi kredit kami di Balai Desa. Pak Li, lihat tomat kami ini, tak kalah dari desa percobaan. Saya haha. Ini enak sekali. Jadi hari ini saya akan buat trailer live stream. Besok kita mulai live streamnya. Ah, bagus sekali. Haha. CQ cepat siapkan. Oak. Janji bos bantu uang kita bagaimana? Bucania Boss, Qian, Janji Bantu Jual Thomas. Freezer sudah penuh tomat. Kalau tidak ladang tidak bisa menampung lagi. Nanti semua busuk. Teman-teman, ayo. Kita semua didepu SICN ITU. Ini. Bagaimana dengan Li Feng? Uangnya tidak untuk kita. Kita cuma dimanfaatkan. Dia manfaatkan kita. Dia mau nodai Li Feng. Apa? Masa bisa? Bos tidak mau bantu. Lalu tomat kita? Kita temui Li Feng. Hanya Li Feng bisa bantu jual tomat. Kalau semua musuh datang, kita tema. Perbuatan kita padanya, masih mau bantu kita? Dia asli desa Xian. Ayo kita mohon padanya. Minta maaf itu penting. Kalau dia tak mau bantu, kita masih pantas disebut manusia? Bosnya, kita temui lagi. Dia sangat kaya. Mungkin kita salah paham. Dia pasti bisa bekerja sama. Ah, tidak. Li Feng sudah bantu warga yang Xiao Chun jual tomat. Trailer live stream sudah dirilis. Halo keluarga. Ini basis penanaman tomat desa Giethorn. Bagaimana dengan yang di sebelah saya ini? Ini, Sekretaris Pengentasan Kemiskinan Desa Yang Jiao. Sekretaris Sao, juga juru bicara tomat desa Yang Jiao. Hahaha, Sekretaris Sao, bertekad membuat desa Yang Jiao makmur, agar setiap warga hidup sejahtera. Saya juga tersentuh oleh ketulusan Sekretaris, jadi saya putuskan bantu Sekretaris Sao, entaskan kemiskinan. Besok jam 10 pagi siaran langsung. Semoga kalian sering bergabung dengan kami. Terima kasih banyak. Dia warga desa Xian. Mereka jual tomat di Giethorn. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ayo kita cari dia sekarang. Suruh dia jual tomat ke saya. Ya, cari dia. Cari sekarang juga. Tunggu. Phone. Oh nenek. Kami sudah tahu kebenarannya. Kami datang untuk minta maaf. Kita semua ditipu orang bermata duit itu. Lebih baik kamu kembali bantu kami live stream. Kalau tidak, kesemak akan busuk.
Awalnya Kakak Feng bagaimana memperlakukan kalian, sekarang masih berani minta Kakak Feng bantu live stream. Kami juga ditipu. Lagi pula ini kan permintaan maaf. Ini kan masih satu desa. Saya masih lebih tua darinya. Perlu ke debut ribet seperti... Aku sudah muak denganmu. Apa urusanku dengan tomat busukmu? Kak Feng akan jual tomat live di desa Yang Jiao. Mereka tak akan seenakmu bersikap. Kak Feng bangkrut. Kalian kan jual tomat kebanyakan air. Verra pas Kerugian Kak Feng? Lebih dari 2,3 juta. Aku mau Kak Feng terus bantu kalian. Bayar dulu 2,3 juta yuan itu. Kok bisa lebih dari 2,3 juta? Masa bisa begitu? Kenapa tidak? CRN ITU terjual 230.000. Kak Feng mau kasih penjelasan ke fans. Janji refund sekali lipat. Totalnya jadi 2,3 juta. Ya dia bisa saja tidak bayar. Host live streaming terkenal juga begitu. Ngapain salahin kami yang bodoh? Ngapain kami harus bayar? Iya dong, kami juga korban. Kalau menurutku, minta sekian yang ganti rugi. Lagi-lagi. Kalian juga dapat jutaan followers kan? Kalian tidak rugi apa-apa. Iya ya. Hei, kalian sekarang punya 5 juta fans kan? Ya harusnya kalian berterima kasih. Aku tidak minta diskon. Fee-nya sudah pas. Kalian benar-benar tak tahu malu. Sudah, jangan banyak omong. Nah begitu. Jenggon, kalian boleh pergi hari ini. Kalian harus pergi. Benar, kalau tidak bantu aku jual tomat. Kita tak bisa diam saja. Biar semua tahu kau tak tahu terima kasih. Kenapa hari ini kau mendatangiku? Aku sedang istirahat. Kau tak tahu malu. Jangan buang waktu ngobrol dengan mereka. Sudah mulai lagi. Hey Semua. Li Feng ini, dia celebrity internet. Tapi setelah marah, dia berubah sikap dan tak kenal siapapun. Kami melihatnya besar sejak kecil. Sekarang minta bantuannya harus sampai bersujud. Dia tetap menolak. Kau jelas merendahkan petani. Ya sudahlah. Harus bagaimana ini? Kalau ini viral di internet, pasti akan diputarbalikan. Kalian tidak tahu. Desa kita sudah menolong keluarganya sejak dulu, membiayai kuliahnya. Sekarang tenar, dia lupa daratan. Sangat keterlaluan. Aku sudah susah payah menanam tomat. Malahan akan busuk di kebun. Minta dia bantu jual. Dia lebih melihat tomat busuk daripada bantu kita. Bukankah ini mubazir? Petani sudah susah bercocok tanam. Kau bisa membantu. Kenapa enggak? Belum lagi warga desa. Koter lalu d'un Jean dan Kejam. Kaya sedikit langsung lupa asal-usul. Orang yang lupa jati diri seperti dia, pasti akan celaka akhirnya. Li Feng, kumohon padamu, bisa bantu kami jual tomat? Kalau tidak, kan semua busuk? WK. Serangan Taj Siofin Alagogon. Masih terbaring menunggu biaya obat. Kalau tak ada uang, aku bisa diusir dari rumah sakit. Aku lihat kau tumbuh besar. Jangan tega seperti ini. Menyedihkan sekali. Sudah sembah-sembahan begini, masih tak punya hati? Masih manusia bukan? Istriku mau meninggal. Sulit sekali tolong kami. Dasar tak punya hati. Viralkan biar ketahuan. Hei, jangan syuting. Bukan seperti yang kalian bayangi. Semuanya tak merasakan penderitaan orang. Jengen Sura, orang berbuat baik. Tahu kenapa aku tak bantu mereka? Memang kenapa? Merendahkan petani. Beberapa waktu lalu, mereka minta bantu jual tomat live. Kupikir sesama warga, tak cuma bantu live gratis. Ongkir pun aku tanggung sendiri. TAPI mereka termakan fitnah orang, bilang aku tipu uang mereka. Tomatnya disuntik air pola. Rugi 2 juta. Apa? Tomat suntik air bahaya. Ganti rugi lebih 2 juta. Ini keterlaluan. Dia, itu selebriti internet yang Gramedi bicarakan. Li Feng yang bermasalah jual tomat. Janji ganti 10 kali lipat. Dan dia tepat. Oh, benar juga. Sekarang aku ingat, itu dia. Selebritas internet lain cuma lempar kesalahan saat ada masalah begini. Hanya dia yang betul-betul bertindak. 1 refund 10 ganti rugi. Selebritas internet berintegritas seperti dia. Sungguh langka. Pantas orang-orang tidak mau bantu kalian. Jadi kalian yang melakukannya. Cuma orang harus rugi uang untuk bantu kalian. Aku juga rugi lebih dari 2 juta.
kalian yang tidak punya nurani. Kan? Aku tidak. Masih berani fitnah Pak Li Feng. Tomat kalian pantas busuk di kebun. Mereka sadar sudah ditipu. Tomat tidak laku dijual, lalu kembali mendatangiku. Ternyata aku tidak setuju. Mereka sebarkan kebohongan tentangku. Aku hampir percaya omong kosongmu. Salah paham dengan Pak Li Feng. Ayo keluarga, mari rekam wajah buruknya bersama. Unggah ke internet. Mari kutunjukkan. Jean Gambelli, Thomas America. Orang seperti ini harus dihukum. Terima kasih sudah bersuara. Kami pasti dukung host livestream berintegritas sepertimu. Kedepannya kalau siaran langsung dan jual barang, kami pasti dukung. Benar, kebetulan hari ini ada livestream untuk bantu warga desa yang jauh lepas dari kemiskinan. Bantu aku berarti bantu mereka. Terima kasih banyak. Kami pasti akan membelinya. Begitu menurutmu? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Li Feng akan siang ini live. Dengan popularitas dan jumlah penggemarnya sekarang, ini pasti akan jadi penjualan besar. Berani menantangku? Kukira aku tak punya cara lain. Jutaan selebriti internetku blokir di seluruh jaringan. Bukan cuma 1-2. Li Feng juga takkan lolos dariku. Ketua, apa yang bisa kau lakukan? Produksi pertanian semudah itu? Suruh orang pesan tomat di live streamnya. Kali ini kubuktikan dia masih punya uang atau tidak. Saya. Kali ini dia pasti tidak bisa berkutik. Ashley, Li Feng bagaimana? Kenapa tidak datang? Kau, menel aku? Kau mau serang aku di internet? Dasar tak berperasaan. Kami semua nyaris berlutut minta maaf. Dia tetap tak mau menerima. Aku juga akan jual tomat ke Yang Xiao Chun Live. Dia sama sekali tak peduli nasib desa kita. Jika tomat di Getornlak, bagaimana dengan tomat kita? Ayo ke Geton sekarang. Kita harus cegat mereka. Benar, jangan biarkan dia beli di sana. Ayo ke Getorn. Cepat, cepat. Ayo pergi. Tomat kita akhirnya bisa dijual. Hei, Sekretaris Sao, apa yang kuminta sudah kau kerjakan? Tenang, semuanya sudah selesai. Demi kesejahteraan warga desa, aku tidak bisa sembarangan. Baguslah, hahaha. Kak Feng sudah siap. Siaran langsung bisa mulai 10 menit lagi. Oke. Berdiri tegak. Apa kau tidak punya hati nurani? Kau besar makan nasi desa Xian. Minum airnya. Masih tega merugikan desa sendiri? Datang sini jual tomat lewat siaran. Lalu tomat kami bagaimana? Bukannya kami menganiaya kau? Kau malah jadi riwal. Tak ada orang yang tidak pernah salah. Kau tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kami, kau bisa sesukses ini? Sekarang kau berbalik tidak kino. Berani beraninya kau menghina kami. Li Feng, sebaiknya kau kembali bantu kami siaran langsung. Kenapa tidak? Bagaimana kalau hari ini? Kau hentikan siaran ini. Kami tidak bisa jual. Kau juga tidak mau membantu. Masalahnya cuma tomat busuk. Kau usir Kak Feng. Sikapku padanya tetap seperti ini. Kereza kau bukan manusia. Kau tidak punya hati nurani. Jangan ngomong sembarangan. Hari ini kau harus kembali bantu jualan. Kalau tidak, meja ini kuhancurkan. Jangan jual juga. Berani-beraninya angkat meja? Ini Getor, bukan desa Xian Mu. Kau jangkirkan meja. Sama saja menggusur pekerjaan warga desa yang jauh. Tanya saja setuju atau tidak warga desa. Kami tidak setuju. Coba geser satu. Pasar yang susah payah dicari Sekretaris Sao. Kau hancurkan satu. Kami takkan maafkan. Pergi dari desa Pergi dari desa yang liu. Pergi dari desa yang liu. Pergi dari desa yang liu. Pergi. Dengar itu, daripada ribut begini, mending pikirkan cara jual tomat. Cuaca panas bagi, buang-buang waktu jualan sampai malam. Li Feng, kau nekat tak mau bantu kami live streaming? Ya. Jangan menyesal nanti. Li Feng, kami izinkan kembali ke live streaming. Ini kesempatan untukmu. Jangan tidak tahu diri. Kalau tidak, jangan harap kembali ke desa Xian seumur hidup. Benar.
Jangan lupakan itu. Ayah ibumu dan kuburan leluhurmu di desa Xian. Kau tak peduli leluhurmu lagi? Desa Xian bukan milikmu. Ini akibatnya. Ini salahmu. Sekretaris, sudah sore. Lepaskan dia Sepet. Kita harus... Oke. Siaran langsung kita sebentar lagi dimulai. Cepat pergi sekarang. Atau jangan salahkan aku nanti kalau kasar. Kau pikir jadi ketua partai desa? Aku takut padamu, aku takkan pergi. Apa bisa kau lakukan padaku? Benar? Coba geser itu. Aku akan langsung ke kota dan laporkan kau. Kalian ini benar-benar tak tahu malu. Jika Li Feng tak kembali siaran bareng kita hari ini, lupakan saja rencanamu. Besar sekali. Tomat kami busuk? Punyamu juga jelek. Kami tak hendakan siaran langsung kalian. Tapi kami tak janji tidak buat ribut. Benar? Benar. Harus bagaimana? Sebentar lagi siaran langsung. Bahkan kalau kita siaran, pasti mereka akan hancurkan. Kukepalamo. Teman-teman, beri mereka pelem busuk. Usir para brengsek ini dari sini. Guling-guling keluar. Pergi. 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 Kamu juga pantas merasakan kezemek busuk. Mereka membuang kami seperti sampah. Sekarang giliran dia dibuang. Kukira ini ulah Fu Yan Feng asli. Kamu membuat Kakang Feng menderita. Aku juga mau Kakang Feng pelan-pelan hadapi mereka. Sudah berhenti cari? Dengar baik-baik. Kalau belum pergi sekarang. Bukan cuma kesemek busuk ini yang menantimu. Jithawarn, ya? Kalian tunggu saja nasibmu. Dan Kao Li Feng. Jangan sangka kami tak bisa jualan tanpamu. Kami bisa siaran langsung lebih banyak dari penjualanmu. Li Feng, dasar brengsek tak berperasaan. Tunggu saja. Akan kusuruh Hubar menghujanimu habis-habisan di Lifastrel. Teman-teman, Ambil Kangkol dan Sekop, serang mereka. Pergi. Pasti Sekretaris Cao. Haha. Pak Li, mereka semua sudah diusir. Warga juga blokir pintu masuk desa. Mereka tak akan berani lagi. Kalau gitu kita mulai Lifastrel. Oke, haha. Sayap, 321. Halo saudara-saudara, Kakang Feng sudah kembali. Hari ini, saya undang Sekretaris Pengentasan Kemiskinan Desa yang Sekretaris Cao diundang. Bantu petani menjual tomat. Kakang Feng harus lebih waspada sekarang. Jangan sampai tertipu. Terima kasih atas pengingatnya. Kali ini saya tidak akan tertipu. Sekretaris Cao diundang ke siaran langsung hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selanjutnya, Sekretaris Cao akan memperkenalkan kondisi di desa Gietor dan tomat khas Gietorn. Halo, saya Zhao Xiaoyan, Sekretaris Pengentasan Kemiskinan Desa yang... Hahaha. Semangat. Pertama, saya berterima kasih pada Kak Feng. Bisakah menjanjikan pada kami warga desa yang Jiao untuk jual tomat ini secara langsung? Gietorn desa indah tapi miskin. Ada 456 penduduk di desa kami. Penghasilan tahunan hanya ratusan dolar. Tidak ada sekolah layak di desa kami, atau fasilitas kesehatan. Semua warga desa, anak-anak hidup tanpa jaminan apapun. Maka, saya ajak warga menanam tomat ini. Ini panen tomat pertama tahun ini, jadi saya minta bantuan Kak Feng menjualnya. Mohon dukungan kalian semua. Atas nama 465 warga desa, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekdesnya masih muda sekali. Lihat kulitnya yang hitam. Pasti sekretaris yang bertanggung jawab. Sekdesnya baik hati. Kami pasti dukung. Cepat pasang tautannya. Hari ini kita ikuti Kak Feng tanpa pikir panjang. Terima kasih banyak. Hari ini Kak Feng beri promo spesial. 500% pertama. 15 yuan dapat 2 kotak. 5 kg per kotak. Masih lambat? Cepat pesan sekarang. Ke 321 dan pasang tautannya. Tautan sudah terpasang. Ayo buruan ambil. Hanya 500%. Habis dalam sekejap. Nanti harga kembali normal. Penonton siaran langsung 100.000 dengan 5.000 likes. 3 detik, semua barang ludes. Aku tidak hanya tidak memblokirmu, malah bikinmu semakin meledak. Quechua, kita sudah beli 20 pesanan. Boleh. Li Feng, waktu kematianmu telah tiba. 5.000 pesanan sudah habis terjual.
Terima kasih sebesar-besarnya. Kami pasti mengirim tomat kualitas terbaik. Akan dikirim ke semuanya. Kita wajib berkontribusi pengentasan kemiskinan. Cewek cantik sedang live. Semuanya keren. Kakak Feng kasih promo tambahan nih, 20 yuan, dapat 2 kotak. Tiap kotak tambah 1 kilogram. Total 20.000 pesanan, di link 321. Link aktif. Link sudah aktif. Buruan pesan sebelum kehabisan. Cepetan order sekarang. Ditambah 10.000. 5000 pesanan lagi. Jangan beli. Tomat Li Feng sudah busuk. Li Feng tega banget. Serigala Taktahu Balabudi. Jangan terkecoh penampilannya. Hey jagoan, cepetan, kita ke live stream Li Feng buat nyaji. Bikin live streamnya ricuh. Hey, live mulai. Gue nggak yakin kita bisa terus nyaci dia begini. Li Feng si penerima 1000 tusukan. Kan cuma sekali kalian salahin dia? Ada masalah apa sih? Terus muka masam sama kita. Kita kelihatannya gampang dibully ya? Bentak-bentak istrinya. Entar ikutan live streamnya ga? Lu lagi cari simpati. Live begini emang cuma cari ibaan doang. Kedepan mata, kan? Aku gak cari simpati. Aku lagi sakit beneran. Lihat, baju aja belum sempat ganti. Istri. Lihat kan? Li Feng Pongja Suksusi. Dia ngasih tomat busuk. Pengembalian palsu lagi. 1 bayar 10. Cuma mau dapetin viewers. Live stream populer apaan? Cuma akal-akalan. Diam-diam ambil separuh duit. Iya, dia cuma mau cari sensasi dan fans. Jangan percaya omongan mereka. Mereka lagi nyebar gosip. Kakak Feng gak minta sepeser pun. Kakak Feng bantu kita gratis. Gratis apaan? Gue lihat lu cuma mau cuci tangan. Mau mengeruk duit dari warga. Kita gak punya itu. Mending ke live stream tomat desa Xian gue. Tomat kita lebih bagus dari Gietor. Baik. Hampir dimarahi. Ayo kita mulai siaran langsung juga. Siaran langsung. Pasti banyak yang lihat siaran langsung Li Feng. Datang ke kita. Bibi siap-siap. Mulai. Keluarga. Tolong dukung saya. Li Feng si penjahat itu. Dia curi uang kita. Sekarang saya kena stroke. Istriku. Salahku semua, salahku. Apa aku yang cari si Li Feng itu mengundang masalah? Aku lukai kamu begini. Bagaimana nasibku nanti? Hahaha, uang untuk berobat habis. Biarkan aku mati saja. Tolong bantu kami. Tomat di desa kami busuk semua. Kalau tidak laku lagi. Kami harus bagaimana? Istriku dapat 100 follower. Masih terus naik. Hahaha, tak kalau aku mati. Biarkan saja aku mati. Bagaimana kalau aku mati? Kenapa banyak warga di sini? Harus bagaimana ini? Aku tidak mau mati. Apa ini siaran langsung desa Xian? Ya, betul. Kami dari desa Xian yang marahi Li Feng. Hei, kami ini. Dia yang bikin kami sengsara. Tolong dukung kami. Betul. Semua. Mereka yang menghina saya. Manusia tak berperasaan. Apa kau masih punya nurani? Kak Feng bantu kalian jual tomat. Kalian kasih tomat busuk? Kak Feng bayar 10x ganti rugi. Kalian serigala berbulu domba. Hampir bangkrutkan kafe. Berani pura-pura nurani kalian sudah dimakan anjing. Berani fitnah Kak Feng. Tunggu saja tomatnya busuk. Mereka mau kita beli tomat kalian. Mimpi di siang bolong. Dulu kami dengar Kak Feng marahin kalian. Benez keter la luan. Adapi siaran langsung. Lihat kami hujat kalian sampai mati. Begitu ya? Jangan dengar omong kosong Li Feng. Kena stroke itu karma. Tuhan takkan diam saja. Laporkan mereka. Blokir nomornya. Belum puas menghujat. Mereka belum cukup menderita. Benar, cepat hubungi orang. Biarkan netizen lihat wajah mereka. Mari hujat mereka bersama. Dasar sampah masyarakat. Nodai citra petani jujur. Meski kami mati merintih, kami tetap takkan beli tomat kalian. Stroke apaan itu? Menurutku itu kebodohan. Cepat tutup siaran langsung. Matikan sekarang. Istriku. Mohon percaya kami. Ini warga desa percontohan yang menyebar kabar buruk. Iya. Waktu itu saya sudah janji sama Kang Feng. Kasih komisi 8 sen per kilonya.
Tapi Kang Feng bersikeras menolak. Waktu itu kita juga tanda tangan kontrak. Semua warga desa bisa menjadi saksi. Kalau ada waktu, bisa datang langsung ke desa Gietorn kami untuk verifikasi. Betul, Sekda Zhao, kami tidak bohong. Saya asli warga Gietorn. Saya juga petani tomat. Kang Feng benar-benar bantu petani tanpa bayaran. Bahkan dia yang bayar traffic siaran langsung. Dia benar-benar orang baik. Barasan, warga desa percontohan, juga mau hentikan siaran kita. Sekda Zhao yang mengusir mereka. Mereka belum menyerah. Mereka sendiri tidak bisa jual. Sekarang mau halangi kita jual. Makanya harus tetap waspada. Terima kasih untuk dukungannya. Kang Feng, kami tidak akan pergi Amerika. Kami baru datang dari siaran desa Xian. Bangsat-bangsat itu memaki mereka. Iya, Liu Xiufen masih cari simpat, sekarang dimaki sampai muntah darah. Kemungkinan besar harus dibawa ke rumah sakit. Kita semua sudah lapor. Akun mereka pasti akan diblokir. Orang tak tahu terima kasih tidak layak dikasihani. Biarkan tomat mereka busuk di kebun. Terima kasih percaya pada Kang Feng. Hari ini ada gelombang diskon lagi. Subsidi Wu-Yuan per kardus. Total ada 10.000 pesanan. Kang Feng, jangan berikan uang ini. Uang ini untuk terima kasih ke keluarga di siaran. Saya tidak ambil sepeser pun. Gak apa-apa, hahaha. Ayo mulai. Sudah siap? Link nyala pada hitungan 321. Linknya sudah aktif. 10.000 pesanan. Buruan pesan sekarang. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Dia tidak boleh distimulasi lagi. Operasi harus dilakukan sesegera mungkin. Jika tidak, bisa mengancam nyawa. Berapa biayanya? Setidaknya 200.000. 200.000. Di mana saya bisa dapatkan? 200.000. Kumpulkan uang secepatnya. Kalau tidak, akan tertunda terlalu lama. Bahkan operasi pun tidak berguna. Kang Feng. Sekretaris. Terima kasih banyak hari ini. Kita hanya hidup sekali. 35.000 pesanan terjual. 350.000 KT. Sama-sama. Berikutnya masalah pengemasan dan pengiriman. Semua harus dikirim dalam 24 jam. Seluruh rantai dingin. Meski biayanya lebih tinggi, tapi kerusakan lebih sedikit. Tomat sisa juga akan laku lebih baik. Jangan khawatir Kak Feng. Saya akan segera beritahu warga untuk kerja lembar menjemas. Oh. Hahaha, tenang saja. Tidak akan ada insiden suntik air, seperti desa Xian. Masa bisa begitu, hahaha? Kak Feng, kalian semua capek. Sudah lapar? Ini telur orak-arik dengan daun bawang ala ibu saya. Enak sekali. Ini siput yang saya ambil sendiri dari parit. Sipu ini, rasanya juga enak. Saya dan Kak Feng. Ini untuk saya. Milik keluarga saya. Ini Kak Jin Feng. Desa kami miskin, tak ada yang istimewa. Ini makanan biasa warga desa. Jangan tidak suka ya. Tidak Kak Feng. Tunggu sampai tomat terjual. Kita sudah dapat uang. Pasti kami traktir makanan enak. Hahaha, bagus. Iya, kami miskin sejak dulu. Sekarang baru bisa berubah. Ini berkat Sekretaris Zhao dan Kak Feng. Kami takkan lupa kebaikan ini. Iya. Terima kasih banyak. Makanan di tanganku ini terlezat di dunia. Sekretaris Zhao, Anda capek seharian. Ayo makan bersama. Baik, ayo kita makan bersama. Baik, SIQ. Ayo makan di sini. Ayah, bagaimana tante? Harus dioperasi. 200.000 tidak bisa jual tomat ini. Dapat dari mana 200.000? Live streaming dari Bos Qian juga diblokir. Sekarang kita tidak bisa live jual sendiri. Gimana kalau begini? Aku sudah cari Li Feng. Meski harus bersujud, kasih dia komisi. Aku akan bawa dia kembali. Jual tomatnya. Warga desa yang Xiao ini terlalu antusias. Perutku sudah kenyang. Benar. Lihat warga desa Xian yang tak tahu balas budi. Kita sudah bantu mereka. Malah nyaris kita jadi korban. Orang ini benar-benar tak tertandingi. Melihat warga desa bahagia dan sejahtera, aku langsung merasa sangat puas. Ini lebih permana daripada Karyuan. Ada masalah apa Kak Feng?
Ma Renly berlutut di tengah jalan. Maranly. Kamu tetap di mobil, jangan turun ke sana. Paman, sedang apa ini? Afon, operasi stroke bibimu menantu butuh 200.000. Kalau tidak dioperasi, aku takut tidak bertahan. Apa hubungannya dengan aku? Aku mohon, aku sungguh tahu salahku. Kembalilah bantu aku jual tomat. Selamatkan bibi Xiaofeng. Akan Cuban to dengan sepina Heitai. Tapi kau menusukku dari belakang. Aku tak bisa memaafkanmu. Masih tega melihat Xiaofeng mati? Dia melihatmu besar. Bahkan sering kasih permen waktu kecil. Sudah lupa? Kebaikan kami sudah habis terbayar sebelumnya. Kenapa kau begitu kejam? Harus kau saksikan dia mati demi kebahagiaanmu? Mengapa kemarahan ini begitu besar? Inikah bentuk ketulusanmu? Sebelumnya ini salah pamanku. Paman benar-benar menyesal. Sekarang kumohon padamu. Kembalilah dan bantu aku jual tomat. Aku terima semua syaratmu. Jika mau komisi, aku juga berikan. Permisi, aku tak bisa bantu jual tomatmu. Cari orang lain saja. Atau tanya lagi marga Kian. Atau cari pedagang yang mau beli murah. Bajingan bermarga Kian itu. Dia cuma memanfaatkan kita. Kita sudah tak berguna. Dia tak peduli hidup mati kita. Harga beli pedagang cuma beberapa sen. Itu tak menguntungkan. Apa urusanku? Minggirlah dari sini. Kami mau pulang. Kenapa kau begitu picik? Bukankah ini hanya kesalahan kecil? Sujudlah. Memohon terus. Kau berarti sangat keras. Bagimu aku berhati batu. Kau punya kemampuan untuk membunuhku. Lin Feng, meski kau akan mati, Anda pun tak melepaskanmu. Bagaimana kabar bos? Li Feng berjanji padaku. Bajingan berarti batu. Aku sampai bersujud. Jangan berjanji kosong. Sekarang hanya ada 2 jalan. Serahkan semua ke semek ke pedagang. Tapi kita tidak untung. Tahu. Kita beri $1 per jin. Bos, lupakan saya. Setidaknya kita masih untung. Xiaofeng ini, jangan sampai terlambat. Itu cuma uang. Bos sudah janji. Komisi $1 per jin. Serahkan ke mereka. Bos Chun. Kita sepakat $1. Tolong jualkan tomat kami. Aku setuju. Kemarin $1, sekarang 5 perak. 5 per 1. Mending kau rampok saja. Akunmu diblokir karena caramu operasi. Kau harus ganti rugi. Dan kau tidak siaran langsung. Harus bayar 5 juta. Pulang dan ambil uangnya. Kami tidak punya 5 juta. Kamu bohong. Ya? Kamu sudah tanda kontrak? Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Saya tidak paksa kamu tanda kan? Tuan Kian, saya mohon. Istri saya perlu operasi 200.000 di rumah sakit. Kalau tidak dibayar lagi, penyakitnya bisa tambah parah. Bisa bahaya nyawanya. Saya mohon berbaik hati. Aduh, miskin amat. Saya kasih kesempatan. Kamu tidak hargai? Kalau kali ini tidak setuju 5 yuan. Lain kali saya harus naik lagi. Kamu minta $1.5. Apa bedanya dengan kita jual ke pedagang? Sepertinya kamu benar. Benar-benar tidak ada bedanya. Kalau gitu pergilah ke pedagang. Tuan Kian, kami harus cari untung. Dong, mari kita bicarakan lagi. 1-2 keping saja cukup. 1 yuan, 5 yuan, tidak kurang sepeser. 1 keping 5 elemen. Hahaha ini. Minggir dong. Kak Feng, ini data yang kamu minta. Sudah saya urus semuanya. Bagus.
Dengan data ini, Kian Dafu tinggal menunggu barang datang. Orang kaya ini sudah merugikan banyak orang. Kali ini jangan sampai dia lolos hukum. Tenang, saya akan hancurkan dia kali ini. Amin. Kenapa kamu pulang? Ibu sakit? Kenapa tidak beritahu hal sebesar ini? Aku masih lihat siaran langsung ibu di internet sampai muntah darah. Biar kami yang khawatir. Salah juga? Boss Chin janji bantu jual tomat kita. Dia minta komisi 1,5 yuan per 500 gram. Boleh kita jual ke dia? Apa? Ini jelas-jelas perampokan. Jangan sampai dijual ke mereka. Operasi Liu Xiufen dari keluarga Liu Xiufen masih berlangsung. Operasi harus dilakukan paling lambat seminggu, kalau tidak akan terlambat. Pasti harus operasi. Kalau mau operasi, kumpulkan 200.000 secepatnya. 200.000. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Ini semua salah Lifeng. Esai tak tahu balas budi. Jangan ditolong. Tomat kita sudah terjual. Ada, dia cuma ingin melihatku mati. Ibu. Aku akan cari dia sekarang. Kalau tidak mau bantu jual tomat, aku tidak akan biarkan dia. Li Feng, ibuku sekarang, kau tidak mau menolong, masih punya hati nurani? Aku apa hubungannya dengan kematian ibumu? Dia sendiri yang cari masalah. Bisa ulangi lagi? Apa yang kamu lakukan? Ada APA? Kamu baik-baik saja? Ya. Aku akan ucapkan hal yang sama 1000 kali. Apa mereka tak tahu aku melakukan ini? Jika kau tidak tahu, aku bisa jelaskan sekarang. Meskipun mereka berbuat salah, itu tetap dimanfaatkan. Karena ini, ibuku sebentar lagi meninggal. Kamu tidak peduli, apa hati nuranimu baik? Hati nuraniku baik. Mereka lebih percaya orang luar daripada aku. Hampir diblokir seluruh jaringan. Karir kerasku hampir hancur. Saat aku bangkrut, mereka tertawa senang di sampingnya. Apa kamu peduli hidupku? Lalu apa kau tidak baik-baik saja sekarang? Kamu masih punya banyak penggemar. Tapi ibuku sekarang. Ini namanya hukumannya. Kampret, ham. Si Xiao. Suruh satpam usir dia. Oak. Li Feng. Apa untungnya bagimu ibuku mati? Tak ada untungnya. Dia bagiku, hanya orang asing tak penting. Untuk membuatku bayar 2 juta lawan. Aku tak akan. Kalau bukan karena orang tua, Abang Feng, bagaimana kalau membayar lebih dari 2 juta? Kalau mau bantuan Abang Feng, kamu mau lunasi lebih dari 2 juta yuan? Mana mungkin kami punya 2 juta? Lagi pula uang segini kan tak seberapa buatmu. Aku kerja keras menabung tiap sen. Tiap keping ini hasil keringatku. Tentu aku peduli padamu. Halo ayah. Amin, segera ke rumah sakit. Ibumu muntah darah lagi? Tenang ayah, aku segera ke sana. Li Feng, ibuku. Ibuku, kalau ini karena 3 panjang 2 pendekmu, aku tunggu pembayaranmu. Kilyarga ini benar-benar tak tahu malu, berkelakuan buruk tapi tak sadar salah. Cuma penakut. Kesalahan harus dibayar lunas. Pereskin. Siapkan siaran langsung kedua di desa Gietor. Bagaimana kondisi ibuku? Masih di ruang operasi. Dokter, bagaimana ibu saya? Harus dioperasi dalam 2 hari, atau nyawanya akan terancam. Li Feng bajingan itu masih mau aku kembalikan 2 jutanya. Uangku segudang masih harus menyembah dia. Sepertinya dia nekat tidak mau bantu kita. Penyakit ibumu tidak bisa ditunda lagi. Kamu temui pembeli tomat. Kalau di atas 50 sen, langsung jual. Dulu tomat kita melimpah. Jual sekarang dengan harga segitu. Ini tidak menguntungkan. Kalau tidak bisa untung, terpaksa diterima. Tomat di kebun akan membusuk. Semua habis. Ini akan memperparah penyakit ibumu. Aku sudah ke pekerja sosial. Kak Feng, aku baca kolom komentar. Banyak yang bilang tomat kita enak. Puyan positif. Haha, baguslah. Ngomong-ngomong,
Sekretaris Sao. Iya, hari ini saya live. Siap bawa 100.000. Pengiriman di sini bisa mengikuti? Tenang, Kak Feng. Kami kerahkan seluruh warga Gietor. Ratusan orang bergotong royong. Semangat membara. Garansi pengiriman tidak terlambat. Mantap, hahaha. Pesanan 100.000. Ini lebih dari 1 juta KT. Hasil desa kita tahun ini kurang dari 2 juta KT. Kali ini sukses besar. Produksi bisa ditingkatkan. Hidup warga desa terjamin. Hei, Sekretaris Sao. Jangan panggil Sekretaris Sao. Saya masih muda. Usia saya lebih muda darimu. Panggil saja Xiaoyan. Waha, baiklah Xiaoyan. Semua tomat di desamu ada di sini. Saya akan bantu Livestream gratis, haha. Benarkah, Kak Feng? Sungguh? Atas nama warga Gietorn. Terima kasih. Hahaha. Sama-sama. Terima kasih Kak Feng. Sama-sama. Hahaha Kak Feng. Siaran langsung hampir siap. Kita bisa mulai sekarang. Kalau begitu mari mulai Livestream. Baiklah, haha. Teman-teman, Kak Feng sudah kembali. Kali ini kami bawa Sekretaris Sao yang cantik. Izinkan kami promosikan tomat kami. Kemarin kami bahas soal bibit tomat. Bagaimana rasanya? Tomatnya sangat segar. Enak untuk salad dingin. Rasanya lezat. C'est Yasuka au rayon Jaron Macan Thomas. Hari ini saya pasti tambah pesanan. Saya bagi ke teman dan keluarga. Mereka tanya di mana belinya. Mereka mau beli juga. Terima kasih atas dukungannya. Tomat kami ditanam dan dirawat langsung oleh warga. tanpa teknologi monikaya keras. Karena semuanya suka, kualitasnya sudah pasti terjamin. Kak Feng siapkan 100.000 pesanan hari ini, 30.000 paket promo, 20 yuan, dapat 2 kotak, bonus tambah 2,5 kg. Total 5,000 克. Enak dan murah, banyak diskon. Beli. Belly. Oak. Kemarin di live stream, keluarga yang belum beli tomat, sekarang, saya perkenalkan tomat dari desa Gietorn. Di belakang saya, ini kebun tomat desa Gietorn. Kalau ada waktu luang, bisa panen sendiri bareng keluarga. Tomat berkualitas seperti ini. Di supermarket harganya 4 yuan per jig, tapi di live stream Kak Feng, cuma $2 rata-rata. Gratis ongkir, beli untung. Suka langsung beli, jangan sampai kehabisan. Yang pesan hari ini, tak terbatas. Bisa dibagikan ke keluarga dan teman. Kak Feng janji, kalau tidak enak bisa dikembalikan. Tapi Kak Feng yakin, pasti tomatnya enak. Cukup basa-basinya. Ke 321, link sudah diupload. Link sudah aktif. Total 30.000 pesanan. Suka langsung klik, yang lambat ketinggalan. Diskon hanya untuk 30.000 pertama. Buruan ambil. Dan 10.000, buruan klik kalau mau. Terima kasih dukungannya. Kami Yanyi. Pasti kirim tomat terbaik. 30.000 habis. Kak Feng fokus ke fans setia. Tambahan 30.000. Masih ada promo 321. Hello, tomat yang kubeli dijual di Livestream ini. Kurasa ini produk Sanwu. Tidak ada laporan inspeksi. Kami tidak punya izin makanan. Kami petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada yang melapor. Produk pertanianmu tidak ada laporan inspeksinya. Ini produk Sanwu. Kami harus uji. Ada APA, kenapa Dinas Perdagangan datang? Produk Sanwu tidak ada laporannya ya? Kami percaya Kak Feng. Kak Feng janji ganti rugi 10x lipat. Pasti tidak seperti host nakal itu. Menipu kita. Maaf, proses pembelian kami jeda sebentar. Mari kita saksikan suatu pertunjukan. Sepertinya Kak Feng sudah mengantisipasi ini. Pasti ada yang lapor. Jangan-jangan warga desa Xian lagi? Kak Feng, kami dukung. Tidak sabar lihat aksinya. Sebentar lagi pertunjukan dimulai. Bahaha. Li Fanghua, kamu yang jual tomat ini? Ayah. Petugas penegak hukum, kau dengar itu? Dia jual tomat. Tomat saya ada masalah APA? Ada laporan uji untuk tomat ini, pestisidanya melebihi standar, ada zat berbahaya. Tahu, berani jual tanpa laporan uji. Kalau ada masalah, akibatnya bisa fatal. Punya izin makanan, punya ini, izin usaha, kalau enggak, jualan di live streaming itu ilegal. Cian Defu. Kau ini, hahaha, aku ini membasmi penjahat. Teman-teman, Li Feng jual barang ini di live stream.
Tanpa kualifikasi. Menipu kalian semua. Aku khawatirkan keselamatan kalian. Kian Dafu, jangan asal bicara. Kenapa takut kalau tak bersalah? Petugas penegak hukum datang. Siap bertindak. Keluarkan laporan inspeksi dan izin usaha. Cepat. Kalau punya, pasti sudah ditunjukkan tadi. Sudah pasti tidak ada. Dari mana kau tahu aku tidak punya? Bukannya harus punya izin usaha dan laporan? Benar. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Aku tahu kau takkan melepaskannya. Semua persiapan sudah lengkap. Baik kalau ada, akan kutunjukkan padamu. Ya, kalau ini palsu, itu lebih parah konsekuensinya. Kilyarkin. Lihat baik-baik. Ini izin usaha kami, tertulis jelas di atasnya. Bidang usaha penjualan internet dan produk pertanian. Benar ada izin usahanya. Pak pengawas, ini pasti palsu. Petugas penegak hukum bisa dicek keaslian. Izin usaha ini asli. Apa? Bagaimana mungkin? Data di sistem sudah terbukti benar. Semua informasi sesuai. Ini asli. Bagaimana dengan izin usaha makanan? Petugas penegak hukum, silakan diperiksa lebih teliti. Apakah ini benar? Ini juga asli. Ada juga laporan uji tomat kami. Hasil inspeksi lembaga paling terpercaya. Kami juga punya laporan uji tentang tomat. Ini tes dari lembaga paling terpercaya. Laporan ini resmi dan legal secara hukum. Masih ada yang mau diungkit? Hahaha, yuk kita belanja aja. Pasti kamu lagi proteksi hak pribadi. Karena memang tidak ada masalah. Itu hal yang bagus. Iya, kami juga utamakan keamanan semua. Sebenarnya Kang Feng sudah tahu kalian mau buat masalah. Makanya dari dulu saya sudah siapin semuanya. Karena prosedurnya sudah sesuai hukum. Jangan repot-repot. Terima kasih kerjasamanya. Kami duluan ya. Li Feng, kali ini kalian beruntung. Tapi lain kali, aku tidak akan begini lagi. Jangan pergi. Jangan dekat-dekati. Kali ini pasti kami selesaikan. Maksudmu apa? Kamu laporkan aku laporkan kamu. Dunia ini adil. HMPH kamu lapor aku. Kenapa laporkan bos kami? Awas saya laporkan pensemer nama B. Saya sudah punya buktinya. Kali ini pasti kujebloskan kalian. HMPH, mau jeblosin aku? Kamu belum cukup level. Perkenalkan anggota keluarga. Ini Tate Fukian, Direktur Utama Talented MCN. Banyak selebriti online yang kontrak sama dia. Kemarin kalian terima tomat busuk. Dia yang jadi dalangnya. Li Feng, jangan bicara sembarangan. Tutup siaran langsungnya sekarang. Hei. Kamu tidak melakukan kesalahan. Takut apa lagi? Aku laporkan kau karena fitnah. Keluarga jangan percaya omongan Li Feng. Dia dendam karena kita melaporkannya dan menyimpan dendam. Ternyata bajingan ini dalangnya. Masih berani laporkan Kakak Feng. Untung Kakak Feng sudah siap siaga. Kakak Feng, j'ai la skank et j'addion Sebnarnia. Ayo boykot perusahaan ini bareng-bareng. Kakak Feng, kami selalu Fikicula Kilyarga kita. Kian Dafu selalu ingin merekrutku, tapi aku tidak setuju. Jadi dia balas dendam padaku. Dia manfaatkan warga desa percobaan untuk memfitnahku, bilang aku ambil komisi. Kukira ini akan membuatku menyerah, tapi lebih baik kembalikan 1 bayar 10. Aku takkan kerja sama dengannya. Oh begitu, bajingan ini terlalu licik, sangat keterlaluan. Ayo serbu siaran langsungnya dan boykot. Terima kasih atas dukungannya. Hanya karena dukungan kalian aku bisa di sini. Aku punya bukti kejahatan Chen Dafu, merugikan banyak host siaran langsung, dan bukti kejahatan lainnya. Feng keren banget. Cukup buat dia minum 1 ketel. Dukung Feng Ge, masukkan bajingan ini ke penjara. Orang macam ini harusnya dihukum dari dulu. Lebih baik jangan keluar seumur hidup. Li Feng, jangan asal ngomong. Saya pengusaha resmi. Kau fitnah saya di IDP. Awas ku peringatkan. Iya, tunggu saja tiket kami. Kurasa tiketmu tak akan tersedia. Tapi borgolmu akan segera datang. Chen Dafu Dan Tangjing.
Kalian dicurigai melakukan pemerasan dan intimidasi, serta penganiayaan berencana. Dipanggil sesuai hukum. Mohon kerja sama dalam penyelidikan. Pak Polisi, apa saya difitnah? Ada yang memfitnah saya. Iya, dia orangnya, dia yang memfitnahku. Oh, iya, Pak Polisi. Kami orang baik-baik. Kami difitnah. Jangan tengkap. Apa kami difitnah? Kami akan selidiki. Sekarang ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Li Feng, kau brengsek. Tunggu saya keluar. Takkan ku berhentikan. Untuk kejahatanmu, butuh lebih dari 10 atau 20 tahun untuk keluar. Feng Jing, jika kau jadi seksi bermasalah, mungkin kurunganmu lebih pendek. Bapak Polisi, saya melaporkan Tian Dafu. Saya ingin menjadi saksi. Saya akan mengaku semuanya. Dasar Yalang. Aku sudah memperlakukanmu baik, kau malah mengkhianatiku. Saat itu saya masih muda, tak mau masuk penjara. Dia yang memaksa saya akan mengge ke semua. Tolong jangan masukkan saya ke penjara. Dasar bodoh, kau terjebak rencana Li Feng. Kau melaporkanku begini, kau pikir ini akan aman? Kaulah dalangnya. Dia paling hanya keki tenggan. Wang Jing, kau ingin jadi seksi korup? Nanti dalam beberapa tahun pasti ketahuan. Li Feng bayangkan. Jadikan hantu pun takkan ku lepas. Ku haya kau nanti. Saya tak mau terlibat lagi. Bapak Polisi, terima kasih atas kerjanya. Orang yang berbuat jahat akan seleka. Dua brengsek itu akhirnya dihukum. Mari lanjutkan siaran langsungnya. Lanjut. Teman-teman, maafkan saya, terlambat sebentar. Kita lanjut unggah tautannya. Kualitas tomat ini cukup bagus. Tapi cuma bisa kasih 40 sen. 40 sen, itu terlalu murah. Siaran langsung sebelah bisa jual 2 yuan. Berani sekali kau bilang. Aku ingat dulu Li Feng yang jualkan untukmu. Jebek hari Casey de bantu kamu jual? Gimana caramu melakukannya? Kamu kasih tomat oplosan ke pembeli. Bikin Li Feng rugi total lebih dari 2 juta rupiah. Kalau sampai orang lain tahu, aku beli tomat dari kamu. Kurasa aku tidak bisa jual lagi. Tapi 4 koin ini terlalu murah. Kat minimal 60 koin. Ya, istriku masih di rumah sakit butuh biaya operasi. 40 koinmu tidak cukup untuk bayarnya. Aku mohon padamu, berapa yang mau kau beri? Mau jual atau tidak, kecuali tak ada lagi yang mau beli recehan. Aduh, jual saja. Kita jual 40 koin. Ini dijual 40 koin. Kalau tidak dijual nanti busik, kan? 40 koin itu harga tadi. Sekarang cuma 30 koin. 3 koin. Hey, kenapa ingkar janji? Aku tidak terima. Biarkan tomat ini busuk di kebun. Hei Tuan Wang, 3 koin Tuan Wang tetap 3 koin. Tolong terimalah. Jangan biarkan tomat busuk di kebun. Presiden Wang, aku mohon terima. Baik, Tuan Wang. Tuan Wang di mana-mana. Ini. Kita harus bagaimana? Xiaofan, maafkan aku, Xiaofan. Ini semua salahmu. Kenapa tomat kita busuk di kebun? Benar. Kalau kau tidak usir Li Feng, ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Xiaofan, tomat kami tak laku dijual. Membusuk di kebun. Ibu, tenang, meski harus jual semua barang. Pasti kukumpulkan uang muka ini. Xiaofan. Ibu. Xiaofan, Bu. Dokter tolong. Silakan masuk. Ibu. Ini M.A. Renli dan M.A. Mi, kalian ngapain di sini? Mungkin Liu Xiufen sudah meninggal. Liu Xiufen sudah tiada.
Kalau tak percaya uang cepat kaya, tak akan berakhir begini. Sekarang Tom mereka tak ada yang mau beli. Tomatnya sudah busuk. Ini semua karma. Tomat keluarga, dari Gatorn. Tinggal 50.000 box terakhir. Siaran langsung Kak Feng juga akan berakhir. TAPI, hari ini Kak Feng siapkan promo terakhir. 15 yuan dapat 2 box. Bonus 1 box lagi.